Tantangan awal kemerdekaan. A. Terbentuknya pemerintahan dan NKRI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang untuk membahas dan mengesahkan UUD serta Pancasila. Kemudian atas usul Otto Iskandar Dinata secara aklamasi dipilih IR Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. 19 Agustus 1945, Otto Iskandar Dinata menyampaikan hasil kerja panitia kecil tentang pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Ahmad Subarjo menyampaikan pembagian departemen atau kementerian menjadi 12. Pada tanggal 29 Agustus 1945, KINIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat diresmikan dan anggota-anggotanya dilantik. Sebagai ketuanya adalah Mr. Kasman Singodimedjo. Kabinet Republik Indonesia yang pertama dibentuk oleh Presiden pada tanggal 2 September 1945. Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 juga memutuskan adanya pembentukan Partai Politik Nasional. Pada 22 Agustus 1945, sidang PPKI untuk pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Soekarni dan Adam Malik juga membentuk Komite Van Aksi yang bertugas dalam pelucutan senjata terhadap serdadu Jepang dan merebut kantor-kantor yang masih diduduki Jepang. Pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkanlah maklumat pemerintah tentang pembentukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Penetapan pemerintah tanggal 1 Januari 1945 mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Maklumat pemerintah tanggal 26 Januari 1946, Tentara Keselamatan Rakyat diganti dengan TRI atau Tentara Republik Indonesia. Pada tanggal 3 Juni 1947 keluar penetapan Presiden tentang bentukan organisasi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. B. Tantangan awal kemerdekaan. Secara politis, keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan belum begitu mapan. Ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih terus terjadi. Rakyat Indonesia masih harus bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang. Selain itu juga harus berhadapan dengan tentara Inggris atas nama Sekutu, dan juga Belanda atau NICA yang berusaha untuk menguasai Indonesia kembali. Setelah PD2 terjadi perundingan Belanda dengan Inggris di London yang menghasilkan Civil Affairs Agreement. Isinya tentang pengaturan pengerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda. Fase pertama, tentara Sekutu akan mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Fase kedua, setelah keadaan normal, pejabat-pejabat NICA akan mengambil alih tanggung jawab koloni itu. Maka Louis Mountbatten membentuk pasukan komando yang disebut AVNII yang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sipil yang 1 Oktober 1945 mengeluarkan pernyataan pengakuan secara de facto tentang negara Indonesia, namun dalam kenyataannya banyak dilanggar. SWPAC atau Southwest Pacific Alliance Command di bawah Lord Louis Mountbatten secara mengatur pendaratan tentara Sekutu Indonesia. 16 September 45, wakil Mountbatten yakni Laksamana Muda Walter Patterson mendarat di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ikut serta Van der Plas, seorang Belanda yang mewakili Haji Van Mook. Kondisi perekonomian negara pun masih sangat prihatin. Waktu itu berlalu 3 jenis mata uang, yaitu Duljazbobank, uang pemerintahan Hindia Belanda, dan mata uang rupiah Jepang. Pada 1 Oktober 1946, Indonesia mengeluarkan uang RI yang disebut ORI atau Wayang Republik Indonesia. 4 Januari 1946, ibu kota Republik Indonesia pindah ke Jakarta. C. Merdeka atau mati. 1. Perjuangan rakyat Semarang dalam melawan tentara Jepang. Suasana di Semarang semakin panas ketika Wongsonegoro selaku pimpinan pemerintahan di Semarang mengeluarkan pernyataan atau pemerintah ikut pemerintahan RI. 7 Oktober 1945, ribuan pemuda berunding dengan Jepang mengenai penyerahan senjata namun berjalan tersendat-sendat. 14
14 Oktober 45, sekitar 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Cipiring diangkut oleh para pemuda ke penjara Bulu. Sebagian dari para tawanan berhasil melarikan diri dari perjalanan. Oleh karena itu, tanpa menunggu perintah, para pemuda segera menyerang dan melakukan perebutan senjata terhadap Jepang. Terdengar kabar bahwa air ledeng di candi telah diracuni oleh Jepang. Dr. Karyadi ingin mengecek persediaan tersebut, namun ia dibunuh oleh tentara Jepang. Hal ini telah menambah sengitnya pertempuran antara para pemuda melawan tentara Jepang. 19 Oktober 45, tentara sekutu datang dan mempercepat berakhirnya pertempuran antara pejuang Semarang dengan tentara Jepang. Yang kedua, pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. 26 September 45, sejak pukul 10 pagi, semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi pemogokan. Mereka memaksa orang-orang Jepang agar menyerah. 27 September 45, KNI daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itu telah berada di tangan pemerintah Republik Indonesia. 5 Oktober 45, Gedung Cokan Kantai berhasil direbut dan kemudian dijadikan sebagai kantor Komite Nasional Indonesia Daerah. 3. Arek-arek Surabaya untuk Indonesia. 25 Oktober 45, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi mendapatkan kedatangannya diterima oleh pemimpin pemerintah Jawa Timur Gubernur Suryo dengan kesepakatan sebagai berikut. A. Inggris berjanji bahwa di antara tentara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda. B. Disetujui kerjasama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman. C. Akan segera dibentuk kontak biro agar kerjasama dapat terlaksana sebaik-baiknya. D. Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang saja. Namun pada perkembangannya, pihak Inggris mengingkari janjinya dengan melakukan penyergapan ke penjara Kalisosok, menduduki pangkalan udara Tanjung Perak, kantor pos besar, gedung Internatio, dan objek-objek vital lainnya. Kira-kira pukul 20.30, ternyata mobil yang ditumpangi Malabi yang menuju gedung Internatio meledak dan ditemukan Malabi tewas. Inggris akhirnya mengeluarkan ultimatum agar pihak Indonesia di Surabaya meletakkan senjata selambat-lambatnya jam 6 tanggal 10 November 1945. Terjadilah pertempuran sengit di Surabaya. Salah satu tokoh pemuda yaitu Sutomo atau Bung Tomo telah mendirikan radio pemberontakan untuk mengorbankan semangat juang arek-arek Surabaya. Pertempuran di Surabaya telah menunjukkan begitu heroiknya para pejuang, maka tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang keempat, pertempuran Palagan Ambarawa. Terjadi pada tanggal 29 November dan berakhir pada 15 Desember 1945. Antara pasukan TKR dan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Latar belakang dari peristiwa ini dimulai adanya sekutu diboncengi oleh tentara Netherlands Indies Gift. November 1945, pimpinan pasukan TKR dari Purwokerto yaitu Letkol Isdiman gugur, sehingga Kolonel Sudirman turun langsung memimpin pasukan dengan taktik perang supir orang. Dalam pertempuran ini, pasukan TKR mengalami kemenangan yang gemilang. Yang kelima, pertempuran Medan Area. 9 November 45, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.I.D. Kelly mendapat di Sumatera Utara yang diboncengi pasukan Nica yang telah dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Insiden berawal dari ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih. Akibatnya hotel tersebut diserang dan dirusak oleh para pemuda. Insiden ini menjalar ke berbagai kota seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Yang keenam, Bandung Lautan Api. Diawali oleh usaha para pemuda untuk merebut pangkalan udara Andir dan pabrik senjata bekas artileri Koster Winkel atau ACW Semarang Pindad.
dan berlangsung terus sampai kedatangan pasukan Sekutu di Bandung pada 17 Oktober 1945. Tanggal 23 Maret 46, pihak Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum. Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Komandan Divisi 3 Siliwangi menginstruksikan ke rakyat untuk mengungsi pada tanggal 24 Maret. Malam harinya bangunan-bangunan penting mulai dibakar dan ditinggalkan. Hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sudah hampir 4 tahun lamanya saya tidak bersuara. 4 kali 365 hari saya berpisah dengan rakyat Jakarta, laksana rasanya seperti berpisah 40 tahun, saudara-saudara. Antara perang dan diplomasi. Yang pertama, awal perundingan di Jakarta. Diadakan pada 10 Februari 1946, Van Mock selalu wakil dari Belanda mengajukan usul 1. Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk federasi. 2. Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedangkan urusan luar negeri ditandatangani oleh pemerintahan Belanda. Yang ketiga, sebelum dibentuk persemakmuran akan dibentuk pemerintahan peralihan selama 10 tahun dan Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB. Kabinet Syahir II mengajukan usulan balasan. 1. RI harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah Hindia Belanda. 2. Federasi Indonesia Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu. 3. Tentara Belanda segera ditarik kembali dari Republik. 4. Pemerintahan Belanda harus membantu pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota PBB. 5. Selama perundingan sedang terjadi, semua aksi militer harus dihentikan. Namun, usulan Syahir tersebut ditolak oleh Van Mock. Usulan Syahir memberikan jawaban disertai konsep persetujuan yang isi pokoknya yaitu: yang pertama, supaya pemerintah Belanda mengakui kedaulatan de facto RI atas Jawa dan Sumatera. Yang kedua, supaya RI dan Belanda bekerja sama dalam membentuk RIS dan RIS bersama-sama dengan Nederland, Suriname, dan Curaçao menjadi peserta dalam Ikatan Kenegaraan Belanda. Yang kedua, perundingan Hoge Veluwe dilakukan di negeri Belanda bulan April 1946. Pokok pembicaraan dalam perundingan ini menyelesaikan perundingan tidak tuntas saat di Jakarta. Perundingan mengalami deadlock sejak hari pertama. Indonesia berharap pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan, sementara pihak Belanda menganggap pertemuan di Hoge Veluwe itu hanya untuk sekedar pendahuluan saja. Di sisi lain, kondisi Belanda yang saat itu sedang mempersiapkan pemilihan umum pertama pasca perang tidak siap untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, konferensi Malino diselenggarakan pada 15-26 Juli 1946. Bertujuan untuk membentuk negara-negara federal, sedangkan konferensi Pangkal Pinang pada 1 Oktober 1946 mencari dukungan daerah-daerah yang mendukung Belanda dalam pembentukan negara federasi. Yang keempat, perjanjian Linggarjati berlangsung pada 11-15 November 1946. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahir dan anggotanya yaitu ada Mr. Muhammad Rum, Mr. Susanto, Tirto Projo, dan Aka Gani. Sementara pihak Belanda dipimpin oleh Profesor Sacher Mervan dengan anggotanya Van Mock, Pedebur, dan Van Poel. Pokok perundingan Linggarjati antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintah RI atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, akan dibentuk Negara Indonesia Serikat (NIS) yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda sebagai negara berdaulat. Yang ketiga, pemerintah Belanda dan RI akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Raja Belanda. Yang keempat, pembentukan NIS dan ONI Indonesia Belanda diusahakan sudah selesai sebelum 1 Januari 1949. 5. Pemerintah RI mengakui dan akan memulihkan serta melindungi hak milik asing. Yang keenam, pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk mengadakan pengurangan jumlah tentara. Dan yang ketujuh, bila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perundingan ini, akan menyerahkan kepada Komisi Arbitrase.
Namun, masing-masing pihak menuduh tentaranya melanggar ketentuan gencatan senjata. 21 Juli 1947, Belanda kemudian mengadakan agresi militer satu. Komisi Tiga Negara atau KTN dibentuk 18 September 1947 yang terdiri atas Australia yang diwakili oleh Richard C. Kirby yang dipilih oleh RI. Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland dan Amerika diwakili oleh Frank P. Graham yang dipilih oleh Belgia dan Australia. Hasil dari KTN itu adalah perundingan diadakan kembali oleh Indonesia dan Belanda. 6. Perjanjian Reville. Indonesia dan Belanda tidak mau mengadakan pertemuan di wilayah yang dikuasai oleh salah satu. Oleh karena itu, Amerika Serikat menawarkan untuk mengadakan pertemuan di geladak kapal Reville milik Amerika Serikat. Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Wijoyo-Atmojo. Hasil perundingan Reville sebagai berikut: A. Diterimanya gratis demarkasi Van Mook. B. Kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan cara damai. C. Kedaulatan Indonesia yang berada di tangan Belanda selama masa peralihan sampai penyerahan kedaulatan wilayah RI menjadi Swiss. 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi militer 2. 7. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 2, Presiden Soekarno membuat mandat kepada Safruddin Prawiranegara yang berada di Bukit Tinggi untuk membentuk pemerintah darurat, dan juga kepada Mr. Maramis dan Dr. Sudarsono yang sedang berada di New Delhi. Pemimpin pemerintahan seperti Presiden, Wakil Presiden Muhammad dan Hatta, dan beberapa menteri. 8. Serangan umum 1 Maret 1949 Sri Sultan berkirim surat kepada Jenderal Sudirman tentang perlunya tindakan penyerangan terhadap Belanda. Sudirman minta agar Sri Sultan membahas komandan TNI setempat yakni Letnan Soeharto. Penyerangan dijadwalkan tanggal 1 Maret pas 9 dini hari. Pada pertemuan ini, pasukan Letkol Soeharto memakai tanda janur kuning. Serangan umum ini ternyata sukses. Serangan ini membuktikan ke dunia internasional bahwa RI masih ada. 9. Persetujuan Romroyen. Marshal Kosan, wakil dari AS di UNSI, mendesak agar Indonesia dan Belanda mau melanjutkan perundingan. Perjanjian Romroyen dilaksanakan pada 7 Mei 1949. Isinya antara lain sebagai berikut. A. Pihak Indonesia bersedia menghentikan perang gerilya dan RI juga akan ikut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag. B. Pihak Belanda menyetujui kembalinya Republik Indonesia ke Yogyakarta, menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Terjadilah peristiwa Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949. Konferensi meja bundar. Delegasi Indonesia dipimpin Hatta, delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Maasbron, dan dari UNSI sebagai mediator adalah Christian Klein. Tanggal 2 November 1949, hasil keputusan antara lain Belanda mengakui keberadaan negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian. Corak pemerintahan RIS akan diatur oleh konstitusi yang dibuat KMP berlangsung. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat lebih longgar. RIS harus membayar utang-utang Hindia Belanda sampai waktu pengakuan kedaulatan. RIS akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Tanggal 20 Desember 1949, Kabinet Mohatta dilantik, dengan demikian terbentuk pemerintahan RIS. Pada tanggal 27 Desember 1949 terjadilah penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia.